Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahyad Muzaki. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP As-Salam Kota Batu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2501 0911 2262. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada fase D kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan perilaku amanah dan jujur. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan ketua kelas, bisa disiapkan teman-temannya. Nazril, silakan. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan dengan pembiasaan. Untuk pembiasaan hari ini kita baca sholawat Syekhona Khalil ya. Semoga dengan kita membaca sholawat, terbiasa membaca sholawat, kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tansuruna bi'ibadika salihina fid dunya wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi
bihi wasallim. Terima kasih. Ya, kita membaca salawat ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul kita, Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya sebelum kita ke materi, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ada? Baik, saya absen dulu. Yang pertama, Aan Ibnu Akil. Dir. Al-Zahra. Dir. Yusron. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke materi, ya, saya ingin bertanya kepada kalian, masih ingat apa tidak materi minggu kemarin? Ya, ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Kemarin kita belajar tentang iman kepada kitab Allah, kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang harus kita imani? Ada 4, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian cara mengimaninya bagaimana? Terutama kita harus iman terhadap kitab Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kita umat Islam. Cara mengimaninya bagaimana kemarin? Cara bentuk iman kepada Al-Quran yaitu dengan cinta terhadap Al-Quran. Bentuk dari cinta terhadap Al-Quran itu gimana? Yang pertama yaitu dengan gemar membacanya. Kemudian setelah membaca, memahami isi kandungan dari Al-Quran. Setelah bisa memahami isi kandungan Al-Quran, tadaburinya, ditadaburi. Kemudian setelah itu diamalkan. Jadi bentuk cinta kita terhadap Al-Quran yaitu mengamalkannya. Seperti itu ya. Apa saja yang diamalkan? Ya semua apa isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan hari ini ya, kita akan belajar salah satu dari isi kandungan Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran kita diingatkan atau diperintahkan oleh Allah untuk bersikap amanah dan jujur. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan tayangan ya terkait materi kita hari ini. Silakan diamati, silakan diperhatikan ya. Contoh korupsi di sekolah. Kira-kira Contoh korupsi di sekolah. Kira-kira apa aja ya? Oh, gorengannya 2.000 ya? Uangnya 2.000. Susah banget lagi ngerjainnya. Tekniknya gimana nih? Ya, dari tayangan ini termasuk akhlak yang baik apa yang buruk di dalam video ini? Buruk. Apa tadi? Isinya apa? Korupsi. Ya, korupsi apa saja tadi itu? Uang kas. Terus? Nah, itu ya. Nah, apa yang menyebabkan perilaku yang ada di video tadi itu
Apa yang menyebabkan? Ada yang tahu? Sebabnya apa? Penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena tidak jujur, tidak amanah. Jadi penting sekali untuk kita menerapkan atau berperilaku jujur dan amanah dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak seperti yang ada di tayangan itu tadi, gitu ya. Dan Nabi Muhammad itu juga sudah memberikan contoh kepada kita, ya, contoh jujur dan amanah. Ya, kalau kita memiliki sifat jujur dan amanah seperti Nabi Muhammad, insya Allah kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad dulu itu terkenal dengan pengusaha, menjadi pengusaha yang sukses. Kenapa bisa sukses? Karena Nabi Muhammad menjunjung tinggi perilaku jujur dan amanah. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah diberi gelar oleh kaum Quraisy, ya, di Mekah sana karena amanahnya, menjunjung tinggi sikap amanah. Nabi Muhammad sampai diberi gelar oleh kaum Quraisy, yaitu gelar Al-Amin, yang memiliki arti apa? Dapat dipercaya. Seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya. Diharapkan kalian itu nanti yang pertama bisa menjelaskan pengertian amanah dan jujur berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi permasalahan di sekitar yang berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, menyusun solusi terhadap masalah dengan menerapkan nilai amanah dan jujur. Dan yang terakhir, nanti diharapkan kalian bisa merefleksikan pengalaman pribadi dalam berperilaku amanah dan jujur. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran atau pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Nanti kalian akan saya berikan tayangan, nanti kalian akan menganalisa. Gitu ya. Jadi disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan nanti mohon disimak tayangan video yang ada di depan, seperti itu. Silakan diperhatikan, dicermati. Sudah selesai belum? Belum, tinggal 3 soal lagi. Soal 15 sampai 20 tidak bisa. Berat. Apa Bun? Kita kan sahabat harus saling membantu. Ya Bun, kita kan harus kerjasama. Ya kan kami tapi bukan kerjasama seperti ini teman-teman. Kenapa memang hanya 5 soal saja? Ataupun memberi contek adalah hal yang biasanya sama. Tidak mau mencontek karena dosa. Kedua, memberi saya kami tetap tidak bisa. Urus saja diri sendiri pun dari kami, urus diri kami sendiri. Saja, ambil saja bukunya dari dalam kolom. Gimana Bang? Ada tidak? Tidak. Kalian dengar ya. Nomor 15A, 16D, 17D, 18B, 16A, 20C. Adi, baru, Sita, Dini, maju. Maju ke depan. Kalian nyontek kan? Aku tidak akan menyangka hal seperti ini.
Baik, ada permasalahan apa di dalam video ini tadi? Tayangan ini tadi. Nah, mencontek. Nah, ini nanti silakan didiskusikan dengan temannya, diidentifikasi permasalahannya apa, kemudian cari solusinya. Harus bagaimana supaya tidak seperti yang ada di dalam video. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok, kita bagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Silakan mejanya ditata berhadap-hadapan ya. Nanti saya beri LK ya, didiskusikan kemudian ditaruh di lembar kerja kalian. Gitu. Silakan berkumpul dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Mejanya ditata berhadap-hadapan gitu ya. Dua meja ditata melingkar gitu ya. Yang belakang maju ke depan. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan ya. Boleh mencari sumber dari internet ya. Ini nanti perhatikan ya. Dari permasalahan yang ada di dalam tayangan tadi nanti silakan diidentifikasi, diskusikan ya, diidentifikasi ada permasalahan apa dalam tayangan tadi. Atau bisa juga kalian berdasarkan pengalaman kalian juga boleh ya, yang kalian lihat baik di sekolah atau di lingkungan kalian, seperti itu ya. Kemudian nanti silakan dianalisa mengapa perilaku seperti tayangan tadi itu terjadi. Kemudian akibatnya apa perilaku seperti itu tadi. Kemudian nilai Islam apa yang dilanggar. Ya. Kemudian cari solusi dan rencana aksi kalian. Ya. Kalau kalian menghadapi permasalahan seperti itu, solusinya harus bagaimana? Kita harus bagaimana supaya kita tidak seperti yang ada di dalam tayangan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya bagi LKPD-nya, silakan dikerjakan. Kemudian satu lagi, sambil mengisi LKPD nanti kalian juga akan buat poster. Silakan buat poster, satu kelompok satu saja. Poster terkait dengan tema atau materi kita ini tadi. Itu ya, jujur dan amanah. Ini saya bagi dulu, sempat saja ya. Silakan ditulis nama, kelas, dan kelompoknya. Ya. Saya tambah 1. Saya tambah 1. Ya, itu aja. Ini tambah 1. Sudah? Tidak apa-apa, seadanya. Yang belum nanti bantu. Gitu ya. Dah, silakan didiskusikan, cari solusinya. Saya beri waktu 15 menit cukup. 20 menit ya untuk menyelesaikan tugas ini. Silakan. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Iya, jadi satu aja, nggak apa-apa ya. Gimana? Sementara ini aja pakai. Yang nggak kebagian membantu ya. 20 menit cukup ya. Ada yang membuat poster ya. Nanti ketika presentasi posternya juga ditampilkan.
Ya, silakan. Kenapa Yusron? Perilaku yang kamu analisa ini, yang sudah kamu identifikasi ya, kenapa perilaku ini itu kok bisa terjadi? Ya. Silakan perwakilan kelompok 1, 3 siswa untuk mewakili akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kami. Saya akan menjelaskan tentang jujur. Jujur merupakan perbuatan yang sesuai dengan ucapan dan tidak berbohong. Contoh, perilaku jujur mengembalikan uang yang lebih kepada penjual. Amanah merupakan perbuatan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Contohnya, menyelesaikan tugas atau PR tepat waktu. Sudah. Ya, jadi dari kelompok 1, mungkin kelompok yang lain ada yang ingin bertanya dari pemaparan yang sudah dipaparkan kelompok 1 mengenai perilaku jujur dan amanah. Tadi sudah dijelaskan, jujur yaitu perbuatan yang sesuai dengan ucapan dan tidak berbohong. Jadi ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan kebenaran. Diucapkan terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rifki. Kenalkan, nama saya Andi. Saya akan menjelaskan Tegak ki. bahasa Arab yang berarti benar-benar secara istilah yang secara lahir dan batin. Sifat jujur, satu benar jujur, semua mengaku kesalahan yang jelas, tidak mengerjakan hal yang kedua akan dijelaskan oleh Ezra tentang amanah. Menjelaskan amanah. Sifat amanah secara bahasa adalah usaha dari dua kata-kata amanah yang berarti aman, terang, benar, dan mengatakan. Contoh sifat amanah. Sifat amanah satu amanah kepada Allah Taala, dua kepada sesama manusia, tiga amanah kepada diri sendiri. Contohnya? Contoh. Sudah? Sudah, ya. Silakan dari pemaparan kelompok 2 mungkin ada yang bertanya, silakan Al-Zazara. Apa yang dimaksud dengan amanah dan bagaimana cara kamu menunjukkan amanah dalam melewati aktivitas yang diberikan oleh guru atau orang tua? Dijelaskan, tadi Al-Jazara bertanya, jelaskan mengenai amanah. Amanah itu apa, seperti apa? Dan bagaimana cara untuk berperilaku amanah ketika diberikan tugas oleh guru atau orang tua. Berikan contohnya, jika ada bapak ibu guru atau orang tua memberikan amanah kepada kamu. Silakan bisa langsung dijawab ya. Amanah ialah perilaku yang dapat dipercaya yang termasuk salah satu sifat para nabi. Contohnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Cukup ya kelompok 2. Terima kasih.
Oh, mau bertanya? Bagaimana kamu bersikap ketika mengetahui imam melakukan sesuatu saja dan bersikap jujur dan amanah? Ya. Bagaimana sikap kamu? Jika ada kejadian kita menemukan yang mencontek, sebaiknya mengingatkan bahwa jika tidak amanah atau jujur maka konsekuensinya akan mendapat dosa. Ya, harus kita ingatkan kalau ada teman kita melihat teman kita berbuat tidak baik, ya, berbuat curang, tidak jujur, kita ingatkan. Silakan ditutup. Kelompok kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Tegak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sikap amanah dan sikap jujur. Diperhatikan ya. Amanah adalah sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan, baik dalam pekerjaan, tugas, atau bentuk mematuhi perkataan orang tua dan melakukannya secara tepat waktu. Untuk jujur akan dilanjutkan oleh Bono. Jujur berarti membaca dan bertindak sesuai dengan fakta. Contoh, tidak berbohong kepada orang lain, kata apa adanya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya dari pemaparan kelompok 3 mengenai jujur dan amanah. Oh ya, silakan. Apa tantangan kamu saat menghadapi mencoba untuk jujur? Tantangan kalau kita mau berbuat baik, berbuat jujur itu kan berat. Nah, yang menyebabkan berat itu apa? Berkata atau berbicara dengan apa adanya. Berkata atau berbicara apa adanya, itu berarti kan sudah jujur. Ya. Biasanya kalau kita mau jujur itu banyak sekali godaan. Ya. Mungkin karena kita merasa tidak ada yang mengawasi. Ya. Gimana Ryan? Cukup ya? Sudah cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan yang akan dibacakan oleh Pak. Silakan. Dari pemaparan kelompok 4, mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan. Apa yang akan Anda lakukan jika ada teman Anda yang buat kemudian saat liburan dan Anda diberi uang untuk Dikasih uang untuk tutup mulut. Nah, enak dikasih uang ya. Nah, gimana tanggapannya? Kalau kamu menjumpai kasus seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan jika ada teman Anda saat ujian tapi Anda diberi uang? Diberi uang untuk Saya akan menolak uang itu dan akan menasihatinya akan jujur supaya nilainya itu dari dirinya sendiri. Alasan menolak kenapa kok ditolak? Karena harus berbuat jujur. Karena harus berbuat jujur dan tidak boleh berbohong. Gimana Yusron? Kelompok 2? Itu ya, menolak, kita tolak. Kenapa? Kenapa ditolak? Karena
sogokan itu termasuk perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk. Dan Allah itu maha tahu. Kalau sudah cukup bisa ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, itu tadi pemaparan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok, mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik, untuk sudah saya simpulkan tadi ya dari masing-masing pemaparan ya. Sekarang untuk refleksi untuk kita semuanya ya, mengenai jujur dan amanah ini ya. Coba kita menjadi orang yang yang pernah dibohongi dan pernah dikhianati. Rasanya gimana? Sakit hati. Terus apalagi? Kalau kita pernah menjadi orang yang pernah dibohongi atau dikhianati itu rasanya gimana? Sakit hati, kemudian kecewa, kemudian marah, nah, dan sebagainya seperti itu ya. Nah, makanya mari kita junjung tinggi ya, kita tanamkan di dalam diri kita itu sikap amanah dan jujur. Karena dibohongi orang, dikecewakan orang, dikhianati orang itu rasanya tidak enak. Itu ya, paham ya? Nah, itu mungkin ya. Karena presentasi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk kalian seperti semula ya. Ya, itu nanti dikumpulkan. Silakan hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Baik, kita sudah diskusi, sudah mempresentasikan hasilnya dari materi jujur dan amanah. Saya berpesan untuk semuanya, mari kita junjung tinggi sikap jujur dan amanah. Bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan sikap jujur dan amanah pada diri kita? Yaitu dengan cara kita selalu merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Dan dampak kalau kita tidak berbuat jujur dan amanah itu sangat besar sekali, bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maka dari itu mari kita junjung tinggi sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Dan untuk untuk tugas selanjutnya nanti silakan dikerjakan di rumah, tugas mandiri. Nanti kalian membuat jurnal harian integritas selama 1 minggu. Nanti kalian catat kejadian apa ya, kejadian yang sudah berhasil kalian terapkan terkait dengan sikap jujur dan amanah, seperti itu ya. Baik, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai pengertian dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bermakna, dan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah kepada kita dan kepada semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.